Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Oh iya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa saya berkhotbah dari kitab Pengkhotbah ya. Selama beberapa minggu yang lalu saya sudah berkhotbah dari kitab Pengkhotbah di ibadah sore. Jadi mungkin beberapa dari saudara ada yang melewatkan. Tapi saya akan tetap melanjutkan ya seri kitab Pengkhotbah. Kita melanjutkan di Pengkhotbah pasal yang kelima sekarang. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai pasal 6 ayat yang ke-9 ya. Di Alkitab saudara di bawah perikop kesia-siaan kekayaan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 8 sampai pasal 6 ayat 9. Jika sudah menemukannya, mari kita bangkit berdiri ya, saudara-saudara. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan kekayaan daerah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan dia di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak menurutnya dari payah suatu pun tidak dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kesusahan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang menerima kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Pasal 6. Ada suatu kemalangan yang tak lihat di bawah matahari yang sangat menegangkan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai Allah, tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat hiburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia ada dalam mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Ayat 9 bersama-sama. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Silakan duduk dulu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai, judul khotbah saya adalah omon-omon mamon ya, omong kosong daripada uang ya. Kalau kita melihat ya saudara-saudara, salah satu kasus yang sudah sering kita lihat adalah bagaimana pejabat-pejabat tinggi negara kita itu merasa selalu kurang dengan gaji mereka. Dan kita berpikir kalau saja
Dan kita juga berpikir sama seringkali seperti itu. Kalau saja penghasilan kita lebih banyak ya, uang yang kita tabung lebih banyak ya, gaji kita lebih besar, hidup kita akan enak, nyaman, lebih puas ya. Tapi kita lihat sendiri apa yang terjadi ya, beberapa waktu yang lalu kasus kenaikan gaji DPR juga ada banyak yang demo ya. Kita melihat bagaimana kenaikan gaji mereka ternyata tidak memuaskan hati banyak orang ya. Tidak, kenaikan gaji peningkatan gaji, bertambahnya uang, banyaknya penghasilan tidak selalu memuaskan orang ya. Kalau kita melihat ya, masalahnya adalah akar kejahatan adalah cinta uang ya. Kita sudah mengetahui itu ya, 1 Timotius 6 ya. Tapi di pengkhotbah ya, di kitab pengkhotbah kita pelajari bahwa bukan saja akar kejahatan adalah cinta uang, tapi akar penderitaan adalah cinta uang, seperti yang tadi kita baca ya, di perikop yang kita baca. Secara garis besar, yang ingin ditekankan oleh Salomo dalam kitab ini adalah akar penderitaan adalah cinta uang. Masalahnya saudara-saudara, masalahnya bukan soal kaya atau miskin cinta uang ini ya. Kecintaan pada uang bukan masalah, oh kalau orang kaya itu lebih cinta uang, oh kalau orang miskin gak cinta uang. Enggak saudara-saudara. Orang kaya dan miskin bisa cinta uang. Masalahnya adalah hatinya, bukan masalah berapa pendapatannya, kondisi kehidupannya bagaimana, tapi hati seseorang ya. Masalahnya bukan banyaknya uang, tapi kecintaan pada uang. Nah pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kecintaan pada uang ini bisa membawa penderitaan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya kita melihat uang kita, pekerjaan kita, penghasilan kita dalam lensa, melalui lensa firman Tuhan, melalui lensa Injil. Nah saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menjabarkan sedikit tentang struktur perikop yang barusan kita baca ya. Dalam sastra Yahudi, sastra Ibrani ya saudara-saudara, barusan kita baca itu disebut struktur chiasmus namanya ya. Tenang saja, tidak ada ujian sehabis ini, sehingga saudara-saudara nggak perlu ingat apa yang saya barusan bilang. Struktur chiasmus itu seperti ini ya. Bisa ditampilkan ya, sudah ditampilkan ya. Jadi dari pasal 5 ayat 8 sampai 12 itu ada poin A ya. Poin A ini menjelaskan bahwa uang tidak akan memberi Anda istirahat ya, tidak akan memberi Anda peristirahatan ya. Dan poin ini selaras dengan poin A yang di pasal 6 ayat 7 sampai 9, bahwa uang tidak akan memuaskan jiwa Anda. Begitu juga poin B ya, pasal 5 ayat 13 sampai 17 ya. Uang ya, Anda bisa kehilangan uang Anda dalam investasi yang buruk ya. Poin B yang selanjutnya di pasal 6 ayat 1 sampai 6 ya, selaras dengan poin B yang sebelumnya. Anda tidak akan selalu bisa menikmati uang Anda. Nah, inti pesannya ada di tengah-tengah ya. Pasal 5 ayat 18 sampai 20, nikmatilah berkat Tuhan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ada 3 poin yang akan saya jelaskan pada siang hari ini ya. Yang pertama, bagaimana uang tidak akan bisa memuaskan Anda, tidak akan bisa memuaskan kita semua di sini ya. Dan uang tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kita ya. Uang yang kita tabung, uang yang kita miliki, yang kita harapkan akan menolong kita, tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jawabannya apa? Jawabannya di poin yang ketiga, nikmatilah berkat Tuhan. Dan kita akan bersama-sama ya menanjak dari tangga A, B, dan C ini untuk melihat bagaimana ya Injil, kebenaran firman Tuhan, Kristus sendiri yang bisa memuaskan kita dan bukan harta benda kita atau apapun itu. Di poin yang pertama kita melihat mengisi kantong yang berlubang ya. Di pasal 5 ayat 8 sampai 12 dan juga pasal 6 ayat 7 sampai 9 ya. Cara pertama, bagaimana uang tidak memuaskan kita, saudara-saudara, adalah dengan cara seperti ini. Yakni, seringkali kita berpikir kalau seperti yang tadi saya katakan, kalau saja saya lebih kaya, ya, kehidupan saya akan lebih enak, lebih nyaman, saya akan lebih puas, ya, keinginan saya akan berkurang, ya, saya nggak akan terlalu mencintai uang. Itu pikir kita. Kalau kita kehidupannya lebih nyaman, ya, lebih kaya, kita berpikir seperti itu. Keinginan akan berkurang kalau uang kita bertambah. Kita berpikir seperti itu, ya. Kita akan lebih berkecukupan, ya. Kebutuhan kita akan berkurang kalau uang kita bertambah. Itu pikir kita.
Tapi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, lewat contoh kasus yang sudah saya jelaskan, bagaimana bahwa keadaannya tidak selalu seperti itu. Malahan waktu uang bertambah, kondisi kita semakin parah, semakin buruk. Mungkin tidak di luar, tapi di dalam jiwa kita, saudara-saudara. Ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-8, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikianlah ialah kalau rajanya dihormati daerah itu, ya. Di ayat 7 dikatakan, janganlah heran akan perkara itu. Pejabat yang tinggi satu mengawasi pejabat yang lain, ya. Saling suap menyuap. Mereka pikir kalau kita menggaji pemerintah kita cukup, mereka akan bekerja baik. Tapi ternyata tidak. Mereka tidak puas dengan kekayaan mereka, ya. Inilah juga bukan saja dalam pemerintah kita, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekayaan tidak akan bisa memuaskan kita. Naiknya gaji, naiknya penghasilan, banyaknya uang di tabungan tidak akan memuaskan kita, saudara-saudara. Ya. Tidak akan pernah memuaskan kita. Makanya dikatakan di ayat 10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Apakah keuntungan pemiliknya daripada melihatnya? Ya. Dengan cara apa? Uang tidak akan memuaskan kita. Yang pertama, semakin banyak uang, semakin banyak yang menghabiskan uang kita. Ya. Coba lihat orang-orang kaya yang Anda kenal mungkin, ya. Berapa banyak orang yang bergantung pada dia, pembantunya lah, ya. Orang yang pinjam uang sama dia lah, ya. Saudaranya lah, keluarganya, kerabatnya, ya. Coba kalau orang miskin, mana ada yang mau nyariin, ya kan? Tapi begitu bertambah banyak harta kita, semakin kita menarik orang-orang yang bahkan tidak kita kenal ke dalam hidup kita, saudara. Ya, kita pikir uang kita ini sebanyak ini akan cukup buat saya. Ternyata enggak. Karena ada orang lain datang, ini uangnya pinjem ya. Boleh nggak pinjem uang segini? Pinjem 100 gitu kan? Seperti itu, saudara-saudara. Kita pikir uang kita kalau banyak akan cukup buat kita sendiri, tapi ternyata tidak, karena orang lain akan datang. Ya. Yang kedua, bagaimana uang kita memuaskan kita? Ayat 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada Sodoma. Ayat yang ke-11, maaf. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Waktu Anda cinta uang, ya, ini bukan, sekali lagi bukan soal kaya atau miskin, ya. Waktu Anda cinta uang, Anda nggak akan bisa tidur. Karena apa? Kalau misalnya Anda, maaf kata ya, orang yang berkekurangan, tapi Anda cinta uang, Anda tetap tidak akan bisa tidur. Anda khawatir besok makan apa, ya? Uangnya apakah cukup? Kebutuhan uang untuk ini, uang untuk itu apakah cukup? Kondisi ekonomi apakah akan tetap stabil? Orang kaya pun begitu, ya. Bisnis saya, bagaimana kalau tiba-tiba bangkrut? Pegawai saya curigai satu persatu, ya. Seperti itu, saudara-saudara. Anda akan tidur dengan satu mata terbuka karena takut, curiga. Apakah nanti siapa yang akan mencuri uang saya? Bagaimana kalau nanti saya bangkrut? Usaha saya gagal, bisnis saya gagal. Bagaimana ekonomi ke depannya? Apakah akan tetap stabil? Kemudian, yang ketiga, uang tidak akan memuaskan kita bahkan waktu kita makan enak, ya. Pasal 6 ayat ke-7 dikatakan, segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Orang kalau cinta uang, saudara-saudara, kalaupun dia makan enak, dia akan merasa rugi karena uangnya berkurang, ya kan? Mungkin Anda pernah, ya, makan di restoran mahal mungkin, ya, merasa ini untuk apa? Untuk sekedar pemuasan diri, ya, self service. Kita harus self service, maaf. Apa sih maksudnya? Untuk menghibur diri anggapannya, kan? Akhirnya Anda merasa menyesal sendiri kok kalau kita cinta uang, ya. Kenapa saya habiskan banyak uang untuk makanan enak kalau saya bisa tabung? Padahal nggak apa-apa, nggak ada yang masalah dengan menikmati berkat dari Tuhan, membeli makanan yang enak sekali-sekali. Tapi karena kita cinta uang, menghabiskan membeli makanan enak sekali-sekali rasanya rugi.
semua ini saudara-saudara, kekhawatiran akan masa depan, ya, banyaknya orang yang semakin memakan uang kita, dan kenikmatan yang tidak akan pernah dipuaskan, ini semua terjadi kalau kita cinta uang. Sekali lagi, bukan soal kaya atau miskin, tapi soal cinta uang. Ya. Itu poin yang pertama. Uang tidak akan memuaskan kita. Bagaimanapun, sebanyak apapun, ya, tabungan Anda di rekening kita sebanyak apapun adanya uang, penghasilan gaji kita sebanyak apapun, kalau kita cinta uang, tidak akan pernah memuaskan kita. Poin yang kedua, bagaimana uang tidak bisa kita harapkan, karena uang tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kita, ya. Belum juga dibelanjain, ya, tiba-tiba sudah hilang aja, ya. Cara kedua, kecintaan pada uang membawa penderitaan dalam hidup kita adalah dengan tidak bisa dinikmati sama sekali. Nah, karena kita berpikir, ya saudara-saudara, kita mau investasi, ya, entah lewat apapun itu. Sekarang ada investasi emas, ya, apa perhiasan apapun, ya, mungkin ada yang paham dengan investasi kripto sekarang ini, ya, atau mungkin kita ingin menabung, ya, untuk masa depan supaya anak-anak kita, ya, kehidupannya lebih baik, ya, supaya kita bisa menabung juga untuk mungkin yang masih muda yang kuliah untuk masa depan, untuk dapat untuk beli rumah, untuk nikah atau apapun itu, atau mungkin saudara yang sudah bekerja menabung untuk anak-anak, ya, untuk kehidupan mereka selanjutnya, ya. Semua ini tidak masalah, saudara-saudara. Semua ini adalah hal yang bijak. Menabung, berinvestasi adalah sesuatu yang bijak. Masalahnya adalah uang yang kita simpan akan lenyap dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita harapkan. Ya, uang akan hilang dengan berbagai cara yang tidak pernah kita bayangkan. Lewat inflasi, ya. Emas yang kita investasikan bisa berkarat, saudara-saudara. Lewat bencana, ya, yang kecelakaan, yang akhirnya tabungan kita pun akhirnya harus keluar. Ya. Berapa waktu lalu saya baru habis beli motor nih, saudara-saudara. Ya. Motor saya yang lama ini agak gimana lah, ya, bikin ngeselin gitu. Pokoknya setiap kali mau bonceng orang tuh mogok. Kenapa setiap kali saya sendirian tuh aman-aman aja gitu? Setiap kali bonceng orang dia mogok, ngeselin kan? Akhirnya saya beli yang baru. Nah, waktu saya pasti pakai motor yang lama, ya saudara-saudara. Waktu itu kalau nggak salah bulan September atau bulan Agustus, ya. Uang saya waktu pertengahan bulan itu masih 900.000. Pikir saya, puji Tuhan, masih 900.000 pertengahan bulan, masih 900.000, puji Tuhan. Ada yang salah dalam pikiran saya. Kenapa masih 900.000? Kayaknya ada sesuatu di depan ini. Pikir saya begitu. Benar, saudara-saudara, motor saya mogok lagi, dan harus saya pakai uang itu untuk perbaikan motor saya. Saya pikir uangnya bisa buat saya tabung, ya. Minimal saya transfer ke mama, tabung ke mama saya gitu kan. Enggak, saudara-saudara, lenyap. Ya. Kita mengharapkan tabungan kita, simpanan kita, investasi kita, mereka pergi tiba-tiba, saudara-saudara. Tabungan kita, investasi kita, yang kita pikir stabil, ya, yang tidak mau kita belanjakan, lenyap begitu saja dengan cara yang tak terduga. Ya. Akhirnya apa? Kesimpulannya apa? Semua uang yang kita simpan dengan kerja keras, ya, dengan depresi, dengan kemarahan, dengan frustrasi itu bisa hilang cepat atau lambat, saudara-saudara. Makanya tadi dikatakan di pasal 6, ya, ayat 3, jika orang yang memperoleh 100 anak hidup lama sampai mencapai umur panjang tetapi tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat pengguguran, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Uang banyak, tabungan kita melimpah, ya, tapi tidak bisa menikmati, ya. Menurut orang-orang Yahudi, punya 100 anak umur panjang itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan, saudara-saudara. Artinya orang itu diberkati Tuhan, diperkenan Tuhan, tapi dia tak bisa menikmati kesenangan, tidak bisa menikmati berkat tersebut.
Kata pengkhotbah, orang itu lebih parah nasibnya daripada anak yang mati dalam kandungan. Lebih baik hidup ya luntang-lantung tapi masih tetap bisa menikmati berkat Tuhan, saudara-saudara. Dan pertanyaannya sekali lagi, ada pribadi, saudara-saudara, ada entitas di sini yang membuat seseorang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pribadi tersebut, entitas tersebut yang tidak mengkaruniakan kuasa untuk menikmati itu siapa? Allah sendiri. Dialah yang memberkati. Dia juga yang bisa mengaruniakan kita karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Maka dari itu, poin yang terakhir, saudara-saudara, ya, pas sekali, nikmatilah berkat Tuhan. Pasal 5 ayat 18 sampai 20. Kita lihat kembali. Maaf, sampai 19 ya. Setiap orang, dari 17 sampai 19. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Mencari uang itu gak masalah, saudara-saudara, gak salah ya. Mencari uang itu bagus ya. Bekerja itu bagus, bahkan harus, saudara-saudara. Tetapi yang salah adalah ketika kita mencintai uang, karena uang tidak akan bisa memuaskan kita. Menyimpan uang, menabung, itu bagus. Bahkan itu hal yang bijak untuk dilakukan. Tapi yang salah adalah waktu kita menaruh harapan kita, menaruh percaya kita pada investasi kita, pada tabungan kita, berharap mereka lah yang akan jadi juru selamat kita di masa depan. Itu yang salah. Bagaimana kita harusnya melihat keuangan kita, saudara-saudara? Bagaimana seharusnya kita melihat harta kita? Nikmatilah, kata pengkhotbah. Nikmati bukan dalam makna hedonisme ya, saudara-saudara. Bukan berarti sehabis ini saudara-saudara pergi jalan-jalan, habiskan uang sampai gak ada uang lagi di rekening Anda. Bukan begitu ya, saudara-saudara. Bukan. Kayaknya beberapa juga gak ada uang buat pergi jalan-jalan ya habis ini. Ya bukan itu, saudara-saudara. Bukan. Tapi baiklah kita melihat segala uang kita, pekerjaan kita, makanan, minuman yang ada di atas meja kita sebagai karunia Allah. Kenapa disebut karunia? Karena kita gak pantas mendapatkannya, saudara-saudara. Ingat kembali kutukan di Kejadian pasal yang ketiga. Kamu akan berusaha mencari makanan dari tanah, tapi tanah itu akan menimbulkan onak dan duri. Harusnya kita dapatkan itu, saudara-saudara. Kutukan, ya, kerugian, kebangkrutan, itu yang harusnya kita terima dari pekerjaan kita. Gak ada untung dalam pekerjaan kita seharusnya. Makanya dikatakan oleh Salomo, kalau ada untung, kalau kita bisa menikmati makanan, minuman hari ini, saudara-saudara, kalau masih ada uang di rekening kita, saudara-saudara, itu semua karunia Allah. Kita gak pantas mendapatkannya. Kita manusia terkutuk, manusia berdosa, gak pantas mendapatkan apa-apa. Ingat kembali Injil Kristus yang sudah menebus kita, yang melayakkan kita menerima segala berkat di bumi dan di sorga. Dengan cara demikian, kalau kita melihat uang, penghasilan, ya, pekerjaan sebagai karunia dari Allah, bagaimana kita melihat hidup ini? Kita tidak akan khawatir mengenai masa depan.
Kita tidak akan menaruh banyak harapan pada penghasilan kita, pada simpanan kita, pada tabungan kita. Karena apa? Karena kita menaruh harapan, percaya kepada Allah yang pemurah, Allah yang memelihara hidup kita dalam segala situasi, saudara-saudara. Tidak lagi kita menaruh harapan pada uang tabungan kita. Tidak apa-apa menabung, it's okay, bagus, bijak hal tersebut. Tapi jangan taruh harapan pada uang kita. Taruh harapan kita pada Tuhan yang akan terus memelihara hidup kita. Dengan atau tanpa uang kita, saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita melihat uang, penghasilan sebagai karunia Allah, kita tidak akan workaholic, ya, kerja, ya, banting tulang, gak bisa menikmati penghasilan kita sendiri, ya. Kita gak akan seperti itu. Kita gak akan mencari uang sebagai pemuasan diri, tapi kita bersyukur dengan seberapapun yang kita sudah miliki, karena jiwa kita sudah puas dengan Allah sendiri. Amin. Uang kita, saudara-saudara, penghasilan kita hanyalah sarana untuk memelihara hidup kita. Hanyalah alat Tuhan untuk memelihara hidup kita. Yang kita percayai adalah Tuhan, bukan alatnya. Ya. Di sini kita ada renovasi, ya. Dan tukang kita yang jadi andalan sekarang itu adalah Pak Aan, ya, Pak Aan saudara Buya juga. Kita menaruh percaya dia bisa merenovasi, ya. Itu dari kemampuannya dia, dari orangnya, bukan sama apa yang dia bawa, alatnya apa, palu kayak apa kayak obeng kayak. Kita nggak percaya alat yang dia bawa. Kita percaya dia bisa perbaiki, renovasi segala sesuatu yang ada di bangunan ini. Begitu juga uang dan juga Tuhan, hubungan Tuhan dan juga uang, saudara. Yang kita percaya bukan uang sebagai alat untuk memberkati kita, tapi Tuhan yang menggunakan uang itu untuk memelihara hidup kita. Amin. Inilah yang membawa kita kepada harta kita yang sejati, yakni Kristus Yesus. Ketimbang mengasihi, mencintai uang, firman Tuhan menasihati kita berulang-ulang kali untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Kristus juga memerintahkan hal yang sama dalam Matius pasal yang ke-20, ya, kalau nggak salah di situ, ya. Kristus memerintahkan supaya kita mengasihi Dia, bukan mencintai uang dengan segala kekuatan kita, segala hak, dengan segenap hati kita, seluruh jiwa kita, saudara-saudara. Dialah yang harusnya kita cintai, yang harusnya kita harapkan. Kristuslah harta kita yang abadi, yang bisa mengisi hati kita, yang bisa benar-benar memuaskan jiwa kita. Coba kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai yang ke-46. Dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Siapa mutiara itu? Yesus Kristus sendiri. Kalau ada Kristus dalam hidup kita, kalaupun kita nggak ada uang, kita nggak apa-apa, kita nggak masalah, saudara-saudara. Dan Kristus adalah jaminan kita yang sejati. Kalau Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menjamin keselamatan kita, menjamin bahwa waktu kita mati nanti kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga, menjamin kehidupan yang kekal. Bukankah juga Kristus yang sama yang akan menjamin kehidupan kita di dunia, saudara? Ibrani pasal 13 ayat 5, mari kita lihat. Ibrani pasal 13 ayat 5
Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Amin. Uang bisa meninggalkan kita, kerabat, keluarga bisa meninggalkan kita, tapi satu yang tidak akan meninggalkan kita sesuai janji Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara. Oleh sebab itu jangan kita mencintai uang, jangan kita menjadi hamba uang. Nikmatilah, saudara-saudara, berkat Tuhan yang kita miliki selama ini. Ya. Saya yakin ada di sini petikan himne ya, kalau nggak salah. Tak kuhiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka yang baka, harta di sorga Engkau bagiku. Ya, harta abadi bahagia penuh, kalau nggak salah ya. Ya, itu kutipan dari salah satu kidung yang saya sangat cintai ya, yang saya sangat suka. Mengingatkan kita kembali, harapan kita jangan pada uang, kepuasan jiwa kita jangan pada uang, tapi pada Kristus Yesus sendiri. Harta sejati, jaminan hidup kita yang sejati, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, ya, mengingatkan kita kembali supaya kita tidak lagi khawatir akan hidup ini, ya. Apapun yang akan terjadi ke depan, ingat saudara-saudara, Allah tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita dalam hidup ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam